Selamat datang kembali di channel YouTube Bang RP. Kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri. A. Mengenal jenis-jenis sisi pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat 3 jenis sisi. Berdasarkan posisinya terhadap sudut tertentu, kita dapat menamai ketiga sisi tersebut dengan A. Sisi depan, yaitu sisi yang berada di depan sudut. B. Sisi samping, yaitu sisi yang berada di samping sudut. C. Sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini segitiga ABC dengan siku-siku di titik A. Berdasarkan sudut B, tentukan jenis-jenis sisi pada segitiga ABC. Oke, ini sudut B-nya, perhatikan. Berarti di depan sudut B ini adalah sisi AC. Ya, jadi sisi AC sebagai sisi depan. Lalu kembali lagi lihat sudut B. Ini ya, di samping sudut B ada 2. Yaitu AB atau BC. Tetapi yang menjadi samping di sini adalah AB. Karena BC itu adalah sisi yang berada di depan sudut 90. Oke, jadi sisi sampingnya adalah AB. Dan sisi miringnya adalah BC, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sudut A. Oke, mudah ya. Biar makin mantap, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini ada segitiga ABC. Nah, kita diberikan sudut A ya, ditandai sudut A. Nah, di depan sudut A itu adalah sisi BC. Nih, depan ya, sudut A, depannya BC. Itu adalah sisi depan. Lalu di sampingnya yaitu AB. Oke, sisi samping yaitu AB. Sisi miring adalah AC. Ya. Nah, ciri khasnya sisi depan, sisi samping, itu sisi samping dan sisi depan itu adalah sisi siku-siku. Oke, sisi siku-siku pada segitiga siku-siku ada 2 selalu ya. Jadi sisi depan atau sisi samping adalah sisi siku-sikunya. Kemudian gambar kedua juga segitiga ABC. Kita disuruh melihat sudut C. Nah, pada sudut C, sisi depannya adalah AB, ya, dan sisi sampingnya adalah BC. Sisi miringnya AC. Oke, yaitu ya depan sudut siku-siku yaitu B. Gambar ketiga, segitiga ABC juga siku-siku di A. Nah, ini sisi sudut B ya. Sudut B depannya adalah sisi AC. Ini adalah sebagai sisi depan. Sampingnya yaitu siku-sikunya yang satu lagi tentu sisi samping. Dan sisi miringnya yaitu depan sudut 90 ya, yaitu A. Disebutlah sisi miring atau hipotenusa. Oke, jadi adik-adik harus tahu dulu menentukan sisi depan, sisi samping yang mana, dan sisi miring yang mana. Ya, ingat ya,
Sisi depan itu sisi siku-siku ya, ada dua, AC dan AB. Berarti jika ini sisi depan, satunya lagi adalah sisi samping. Oke, demikian ya. Atau jika satu adalah sisi samping, satunya lagi sisi depan. Oke. Kita lanjut. B. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan. Nah, keenamnya kita singkat nanti sebagai sin, kos, tan, kotangen itu kot, kosekan itu kosek atau CSC ya, biar lebih singkat lagi. Sekan itu sek, SEC ya. Oke, perhatikan segitiga siku-siku berikut. A, B, C. Nah, ini sisi depan BC, sisi samping AB, sisi miring AC. Nah, ini sudut BAC atau sudut A disebut sudut theta. Nah, ini terserah, boleh sudut theta, boleh sudut alfa atau yang lain. Definisi perbandingan trigonometri. Sinus theta berdasarkan gambar ya. Nah, karena kita pakai theta, kita gunakan sinus theta. Jika nanti kita pakai alfa, maka sinus alfa. Sinus theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Ya, maksudnya panjangnya ya, sisi depan, panjang sisi depan per panjang sisi miring. Cos theta adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Tangen theta yaitu sisi depan per sisi samping. Kosekan theta sama dengan sisi miring per sisi depan. Sekan theta sama dengan sisi miring per sisi samping. Terakhir, kotangen theta sama dengan sisi samping per sisi depan. Nah, tips menghafal perbandingan ini, perhatikan. Nah, kalau dia sin, singkat aja sin demi ya. Artinya sinus depan per miring ya, sin demi. Rumusnya sinus depan per miring. Kedua, kosame yaitu kos samping per miring. Oke. Ketiga, tadesa, tangen depan per samping. Jadi kalau yang ketiga ini telah hafal, maka berikutnya yang tiganya lagi itu sudah mengikut. Artinya ini yang ketiga ini nanti ternyata adalah kebalikannya ya. Artinya berarti kita tinggal balikkan rumus kosekan theta, misalnya kebalikan dari sin, berarti balikkan aja rumusnya. Ini perhatikan ya kan, sisi depan per sisi miring, sementara kosekan theta sisi miring per sisi depan, kebalikan ya. Jadi cukup kita hafal sin demi kosami tadesa. Oke, sin demi kosami tadesa, mudah ya. C. Rumus kebalikan dan rumus perbandingan. Perbandingan trigonometri. Ketika ini segitiga siku-siku, sudutnya theta, sisi sampingnya x, y, r ya, sisi depan y, sisi miring r. Nah, berlaku Pitagoras, r sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat.
X sama dengan akar dari R kuadrat kurang Y kuadrat. Y sama dengan akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. Oke, ini Pitagorasnya. Nah, X itu sisi samping, kita singkat SA, ya, samping SA. Kemudian sisi Y yaitu sisi depan, kita singkat D. Lalu R kita singkat Mi, yaitu sisi miring, ya, miring Mi. Sinus theta yaitu tadi sin demi, berarti depan per miring, sama dengan depannya adalah Y, ya, depannya Y, miringnya R. Cos theta sama dengan kosa Mi, samping per miring, sama dengan sampingnya X, miringnya R. Tangen theta sama dengan tadesa, berarti depan per samping, itu Y per X. Nah, kosekan theta adalah mi D, R per Y. Sekan theta sama dengan mi SA, miring samping, miring per samping, itu R per X. Kotangen theta sama dengan SA D, samping per depan, yaitu X per Y. Nah, ini tadi, ya, ternyata trigonometri ini sinus dengan kosekan itu nilainya terbalik, ya, gitu, ya. Y per R di sini R per Y. Lalu kosekan dengan sekan X per R, Y per R per X, ya, X per R, R per X. Tangen Y per Y, Y per X, kotangen X per Y. Nah, dari sini ternyata mereka saling berkebalikan, ya. Dari perbandingan trigonometri tersebut dapat diturunkan rumus lainnya, yaitu rumus kebalikan. Sinus theta sama dengan 1 per kosekan theta, atau kosekan theta sama dengan 1 per sinus theta, ya. Kalau kebalikan pakai 1 per, gitu aja, ya. Misalnya kebalikan dari 3 yaitu 1 per 3. Oke, kebalikan dari 2 per 5 yaitu 5 per 2. Kita tinggal balikkan saja, ya. Nah, kalau dia bilangan bulat, misalnya 10, berarti kebalikannya 1 per 10. Demikian, ya. Kosekan theta itu sama dengan 1 per sekan theta, atau sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Tangen theta sama dengan 1 per kotangen theta, atau kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta. Rumus perbandingan. Tangen theta ternyata sama dengan sinus theta per cos theta, atau karena kotangen theta adalah kebalikan dari tangen, maka ini kita balik juga jadi cos theta per sin theta. Untuk melihat ini bisa ini, ya, sinus theta cos theta kita bagikan coba Y per R dengan X per R. Nah, ini R-nya kan sama penyebutnya, yaitu R. Jadi tinggal hasilnya Y per X. Nah, Y per X itu rumus dari tangen ini, ya. Jadi benar, ya, tangen itu adalah sin per cos, atau kotangen adalah cos per sin. Oke, ini juga harus diingat, ya, agar bisa menyelesaikan soal-soal nantinya. Contoh 1. Perhatikan gambar berikut. Oke, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut beta. Penyelesaian. Nah, perhatikan bahwa ketiga sisinya, ya, 2 diantaranya telah diketahui panjangnya. Panjang BC 3, panjang AC 4. Nah, AB belum diketahui.
dan itu bisa dicari ya dengan teorema Pythagoras, yaitu AB itu sisi siku-siku, berarti AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat kurang 3 kuadrat ya. AC-nya 4, BC-nya 3 sama dengan akar 7 ya. Ini 16 kurang 9, 7, jadi akar 7. Itulah panjang AB. Nah, berdasarkan sudut beta, maka kita dapat menentukan sisi-sisinya. Namanya ya. Sisi depan adalah AB. Panjangnya akar 7. Sisi samping adalah BC. Panjangnya 3. Sisi miring sama dengan panjang AC. Ya, AC panjangnya 4. Sinus beta, ya kita disuruh menentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri. Sinus beta, ingat sinus tadi adalah sin demi. Jadi akar 7 per 4 ya. Depannya ini akar 7, miringnya 4. Cos beta, cos sami sama dengan 3 per 4 ya. Sampingnya 3, miringnya 4. Tangen beta yaitu tadesa, depan per samping, akar 7 depannya, sampingnya 3. Nah, untuk yang tiganya lagi tinggal kita pakai rumus kebalikan ya, atau tinggal kita balik saja nilainya. Nah, sinus tadi kebalikannya adalah kosekan ya, jadi sinus beta kebalikannya kosekan beta. Jadi kita balikan saja nilai sinusnya. Akar 7 per 4 di sini berarti kosekan beta 4 per akar 7. Nah, kebalikan dari cos yaitu sekan. Berarti sekan beta kita balikan 3 per 4 jadi 4 per 3. Tangen beta kebalikannya kotangen beta. Ya, maka kita balikan saja. Akar 7 per 3 dibalikan jadi 3 per akar 7. Mudah kan? Oke, jadi kita cukup memahami 3, tiganya lagi adalah kebalikannya. Oke. Contoh 2. Diketahui nilai tangen alfa sama dengan 1 per 3 untuk alfa di antara 0 dan 90 derajat. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain. Penyelesaian. Nah, tangen alfa sama dengan 1 per 3. Nah, ingat rumus tangen adalah D per sa ya, tadesa depan per samping. Jadi D-nya 1 ya, D posisikannya D berarti 1, sa 3. Nah, kita buat gambar segitiga sesuai perbandingan tersebut. Oke. Siku-siku. Ya, tentukan dulu ya segitiga siku-siku lalu sudut alfa. Itu dulu yang pertama. Langsung. Lalu kita lihat D. Tadi D-nya depannya 1. Berarti depan sudut alfa adalah ini ya. Situ adalah 1. Sa 3. Sampingnya alfa tuh di sini. Berarti sa sama dengan 3. Lalu untuk yang miringnya kita harus cari ya dengan Pythagoras ya. Tuh mi sama dengan akar dari sa kuadrat ditambah d kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Sa-nya 3 tadi, depannya 1. Jadi sama dengan akar 10 ya. 3 kuadrat 9 tambah 1 kuadrat itu 1, 9 tambah 1 10 ya. Jadi mi sama dengan akar 10. Sehingga kita dapat tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Sinus alfa. Ingat rumus sinus alfa, depan per miring. Depannya 1, miringnya akar 10. Jadi 1 per akar 10. Cos
alfa kosami. Sampingnya 3, miringnya akar 10. Jadi 3 per akar 10. Tangent alfa tadesa. Depannya 1, sanya 3, jadi 1 per 3. Nah, untuk yang lain kita tinggal balikkan ya, kebalikan. Kosekan alfa berarti kebalikan dari sin alfa, yaitu 1 per akar 10 menjadi akar 10 per 1 atau akar 10 ya, karena per 1. Sekan alfa, kita balikkan saja nilai kosekan alfa. 3 per akar 10 jadi akar 10 per 3. Tangen alfa, yaitu ya, kotangen alfa kebalikan dari tangen. Jadi 1 per 3 kita balik jadi 3. Mudah kan? Nah, caranya ingat ini ya. Sinus kosekan kebalikannya. Kos sekan, tangen kotangen ya. Ini S C C S. Oke. Jadi jangan kebalik, sin jadi sekan, hati-hati ya. Sin itu kosekan, kos sekan, huruf awalnya berbeda ya. Oke. Contoh 3. Contoh 3, diketahui nilai sinus 25 derajat sama dengan P. Nilai dari tangen 25 derajat sama dengan titik-titik. Oke, penyelesaian caranya sama dengan contoh 2 ya. Sinus 25 derajat sama dengan P. Ini kita buat bentuk perbandingannya. P itu kan tidak bentuk perbandingan atau tidak berupa pecahan. Nah, ini kita buat berupa pecahan. Itu tinggal buat aja per 1 ya, kalau nggak ada penyebutnya. Jadi P per 1. Jadi seandainya nanti di sini A ya A per 1. Jadi kalau nanti K per 1. Kalau memang tidak ada penyebutnya ya, buat penyebutnya 1. Kemudian rumusnya kan demi ya, berarti D-nya sesuaikan posisinya, D sama dengan P, Mi sama dengan 1. Lalu kita gambarlah segitiga sesuai perbandingan tersebut. Oke. Nah, oke, sudutnya dulu ya, tentukan. Nah, itu langkah pertama wajib. Gambar segitiganya, lalu sudutnya. Letakkan sukati di mana. Yang jelas pilihannya hanya ada 2, di sini dan di sini. Ya. Terserah. Nah, lebih enak sini. Ini hanya masalah lebih enak nengoknya ya. Kalau di sini boleh saja ya. Nah, lalu depannya 25 derajat. Betul. Sudah dapat tadi kita tentukan ya. Itu P. Miringnya 1. Nah, sampingnya kita belum ketahui, maka kita cari dengan teorema Pythagoras. A sama dengan Mi kuadrat dikurang D kuadrat. Mi-nya 1, D-nya P. Berarti sama dengan akar 1 kuadrat kurang P kuadrat. Sama dengan akar 1 kurang P kuadrat. Jadi tangen 25 derajat. Nah, rumus tangen apa? Desa. Nah, depannya P per sampingnya sudah kita hitung ya, akar dari 1 kurang P kuadrat. Itulah nilai tangen 25 derajat. Mudah kan? Contoh 4. Diketahui nilai cos alfa sama dengan 0,6 jika sudut alfa adalah sudut lancip, maka 2 sinus A kali tangen A sama dengan titik-titik ya, sudut A maksudnya ya, bukan sudut alfa. Penyelesaian cos A sama dengan 0,6 itu di soal. Nah, ini juga kita ubah ke bentuk perbandingan ya. 0,6 itu desimal, kita ubah. Ini kan 0,6 itu satu angka di belakang koma, berarti kita tinggal buat jadi per 10 ya, komanya hilang jadi 6 per 10. Jadi kalau nanti 2 angka berarti per 100 ya. Nah, ingat rumus cos apa?
yaitu sami. Jadi sa-nya 6 ya. Sa 6 posisikan atas dengan atas, mi-nya 10 ya, bawah dengan bawah atau penyebut dengan penyebut. Lalu kita gambar segitiga sesuai perbandingan tersebut. Oke, ini segitiganya. Lalu sudutnya yaitu sudut A. Nah, sampingnya 6, miringnya 10. Depannya belum tahu, dapat kita cari dengan Pitagoras, yaitu akar dari mi kuadrat dikurang sa kuadrat. Jadi sama dengan mi-nya 10 dikuadratkan ya, akar dari 10 kuadrat kurang sa-nya 6 kuadrat. Jadi D sama dengan 8 ya. Di 10 kuadrat itu kan 100, 6 kuadrat itu 36. Jadi 100 kurang 36 adalah 64, diakarkan hasilnya 8. Jadi D-nya 8 ya. Oke, yang ditanya 2 sinus A tangen A. Berarti kita harus cari sinus A dan tangen A. Sinus A, ingat rumus sinus, depan per miring sama dengan depannya 8, miringnya 10. Jadi 8 per 10 sederhanakan 4 per 5. Tangen alfa tadesa yaitu 8 per 6 sama dengan 4 per 3 ya. D nya 8, sa nya 6 ya, makanya 8 per 6 ya. Sederhanakan 4 per 3. Nah, selanjutnya kita sudah bisa hitung nilai 2 sinus A kali tangen A. 2 kali 4 per 5 ya, sinus A nya 4 per 5 telah kita sederhanakan kali tangen A 4 per 3 sama dengan 32 per 15 ya. 2 kali 4 kali 4 itu 32, 5 kali 3 15, jadi 32 per 15. Mudah kan?